Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera Perempuan, selamat datang kembali di channel Lentera Perempuan. Terima kasih atas atensi sahabat semua yang telah menonton podcast kita sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita masuk ke podcast yang ketiga ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like, di komen postingan kita agar kita semakin bersemangat lagi dalam menebar ilmu. Baik, tema kali ini adalah pemaafan ya. Nah, oke, kita langsung aja kita tanya-tanya ke Ibu Nurna Setiati. Nah, baik. Nah, Ibu Nurna, pemaafan dan melupakan itu bedanya apa ya? Nah, karena banyak orang yang bilang tuh dia sudah memaafkan. Nah, tapi ketika muncul triggernya atau pemicunya, ternyata dia belum bisa melupakan kejadian yang pernah terjadi sama dia. Baik, Pak Abon. Sebenarnya pemaafan dan melupakan itu berbeda ya. Ketika kita sudah melakukan pemaafan, kita mengingatnya tanpa ada rasa sakit lagi. Kalau kita masih mengingat suatu kejadian atau seseorang yang pernah menyakiti kita, namun kita masih tersayat, masih ada alarm tubuh kita yang mengeluarkan seperti tremor, pusing, mual, otomatis kalau kita ketemu di jalan pas-pasan dengan orang yang kita buang muka, atau kita merasa masih sangat marah, sangat sedih, sangat kecewa, ini kita belum Memaafkan itu ya. Jadi tidak bisa juga kita bergantung jika ada sesuatu momen yang menyakitkan, kita anggap ya sudah, tunggu waktu saja yang menjawab, biarkan waktu saja yang agar saya mampu melakukan memaafkan tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak bisa juga menunggu waktu, kita memang harus bergerak. Kenapa? Karena ini menyangkut dan jalan pada manusia. Kita nggak tahu kan usia kita, umur kita sampai kapan Allah ambil. Kalau dosa kita pada Allah, kita tahu minta ampun kapanpun pintu taubat Allah itu dibuka untuk kita. Namun kalau berjalan pada manusia, itu memang harus selesai, harus kita selesaikan pada orang yang bersangkutan. Jadi sebenarnya pemaafan itu bukan untuk dia, namun untuk diri kita. Kalau kita ingin sehat secara fisik, secara mental, kita harus melakukan pemaafan. Kalau kita ingin bahagia, lapang dan lega, kita harus melegakan diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri, diri kita sendiri, bukan dari kita pikir enak aja ya kita maafin gitu ya. Iya, bukan tentang dia benar atau salah, bukan tentang siapa yang benar siapa salah, namun untukku, bahagiaku dan sehatku. Begitu. Namun memang nggak mudah, Bu Amma. Kita harus menentukan ego dan kita harus paham ilmu caranya, dan terkadang kita memang butuh bantuan orang lain. Kita butuh bantuan ahli profesional yang mampu merilis atau meregulasi, memvalidasi perasaan kita untuk melakukan pemaafan itu. Seperti yang dari awal kita bahas, bahwa sabar dan ikhlas itu panjang sekali prosesnya. Memaafkan juga seperti itu. Iya, maafkan juga seperti itu. Nah, jadi kita fokus ke depan. Kalau kita seorang ibu, kita ingin menjadi ibu yang bahagia. Gimana kita bisa sabar menghadapi anak, ikhlas menerima kekurangan suami. Kalau kita ganjalan pada orang, pada manusia pun kita belum kita lapangkan dari hati kita. Itu bisa menjadi bom waktu yang tiba-tiba orang-orang terdekat, terkasih itu jadi samsak, jadi pelampiasan ya, yang ketumpuk dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu belum selesai, menjadi rantai, menjadi belenggu yang akhirnya membuat langkah kita ke depan itu berat sekali. Jadi kita harus mengingat bahwa saya harus melakukan pemaafan, karena sebenarnya bukan dia yang jahat, bukan dia yang zalim, dia Allah kirim untuk menguji saya, ya, untuk membuat saya kuat dan tangguh. Dan yang perlu diingat adalah yang lebih zalim dari orang itu adalah diri kita. Misal kita pernah disakiti,
maaf, misal dimaki atau disakiti tubuh kita, diambil hak kita 15 tahun lalu, disakiti selama 15 menit, misalnya kita dikasari, dikata-katai, digibahi, difitnah, seperti itu selama 15 menit, dan luka itu kita bawa sampai 15 tahun sampai sekarang. Orang itu menyakiti kita selama 15 menit, namun diri kita membawa luka itu menyakiti diri kita sendiri selama 15 tahun. Sebenarnya yang lebih zalim dari orang tersebut adalah diri kita sendiri. Zalim terhadap diri kita sendiri. Iya. Ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya gimana nih caranya agar kita dapat melakukan pemaafan? Yang benar-benar pemaafan. Iya. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah pemakluman. Pemakluman adalah kita mencari-cari alasan untuk mampu mengasihani dia. Orang yang ada ganjalan di hati kita, kita maklumi bahwa mungkin dia nggak sadar, mungkin dia nggak niat, dan dia nggak mau sebenarnya, namun dia mungkin dikendalikan oleh hal-hal lain seperti misalnya punya luka batin, lingkungannya toksik, dia tidak bahagia sejak kecil, punya orang tua yang toksik misal, atau dia kita lihat, kita bandingkan dengan diri kita, oh iya tingkat ekonominya dia cukup memprihatinkan, wajar, beban hidupnya berat, pekerjaannya itu pekerjaan kasar misal, atau kita maklumi dia punya suami yang kasar, mertua yang abai, anak-anak yang menjadi ujian hidupnya. Kemudian kita maklumi bahwa ia tidak seberuntung kita. Kita hari ini Allah beri hidayah untuk belajar, untuk memahami ilmu, untuk mampu membaca kehidupan, memahami orang lain. Dia belum Allah beri itu. Jadi kita sebenarnya penolongnya, kita sebenarnya ya Allah kuatkan untuk mampu memaklumi dia. Kemudian yang kedua adalah pemaafan. Kita memang lakukan itu dan kita gerakkan tubuh kita sendiri, datangi dia. Kalau tiba-tiba kita terbersih orang yang mengganjali hati, bismillah lakukan. Kalau orangnya jauh, telepon. Kalau orangnya dekat, datangi. Bawa hadiah, bawa sesuatu oleh-oleh untuk dia dari rumah. Kemudian Itu nggak semua orang. oh iya, nggak langsung, nggak instan, nggak lagi bawa hadiah ya untuk orang yang sudah nyakitin kita. Iya benar, berat sekali. Awalnya saya juga lakuin itu yang masa sih dia yang salah, dia yang zalim, dia yang ambil hak saya harus doain kebaikan untuk dia. No, ego saya sangat tinggi dan itu memang nggak mudah. Tapi ketika minta kekuatan pada Allah, ya Allah kuatkan saya, obati, sembuhkan, pulihkan, ya Allah bantu saya untuk mampu melakukan ini, bahwa saya tidak mau setara melakukan itu. Saya nggak menjadi orang zalim karena saya tahu rasanya seperti ini. Maka angkat tangan, doakan kebaikan untuknya, datangi, bawa hadiah, dan kedua katakan maaf. Kalau mau kita keluarkan isi hati kita boleh. Saya sebenarnya waktu itu sangat terluka karena perilakumu dan sangat sakit hati atas perkataanmu. Namun saya sudah memaafkan. Tapi hari ini saya juga minta maaf. Saya juga mungkin tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, dan saya mungkin ada yang nggak sengaja menyakiti kamu juga. Dan itu butuh keberanian besar, memang butuh keras kepala sekali kita untuk melakukan itu. Namun Allah melihat, dan itu kita sedang melakukan contoh apa Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Berlapang hati, berlapang dada itu juga ibadah. Iya. Kemudian ketiga, yang perlu kita lakukan dalam pemaafan adalah pembiaran. Pembiaran. Iya. Bersikap cuek, bersikap masa bodoh, bersikap untuk membuat batasan. Kita sudah tahu dia polanya berpuluh tahun tidak berubah. Dia di lingkaran toksik dan dia tidak bisa keluar dari situ. Saya akan membuat benteng agar saya dan dia tidak lagi ada peluang untuk saling menyakiti dan mensakiti. Jadi
berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Saya tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, dan saya tidak mampu merubah semua persepsi, perilaku, perkataan orang, meremeh mereka untuk mengakui saya selalu baik. Saya nggak bisa. Maka saya selamatkan diri saya, mental saya, dan saya fokus pada anak-anak, pasangan, dan orang tua saya. Dan saya tahu rasanya agar saya tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi perlu tegas, perlu tegas, perlu rasa untuk kita nggak putus silaturahmi ya, kita say hello dari jauh, namun kita mungkin tidak sedekat dulu, agar tidak ada lagi percikan lagi untuk saya dan kamu, mungkin seperti itu. Namun kapan kamu butuh saya, kalau saya mampu saya ada, dan saya akan memberikan kemaafan saya untukmu. Oke. Nah, tadi kan cara untuk memaafkan. Kalau cara merilis itu bagaimana? Merilis untuk memaafkan. Yang pertama bisa kita lakukan dengan what's need to feeling. Kita menulis. Kita ambil buku, kertas, kita ambil pulpen. Pertama kita catat adalah, kalau kita ingat tanggal, waktu, hari kejadian, kita tulis. Kemudian tempatnya di mana, suasananya, perasaan saya waktu itu, apakah marah, kecewa, sedih, malu, terluka, apapun itu kita tulis ya perasaan kita. Kemudian alur kejadian, dan ini memang nggak mudah Bu Ama, kita mengingat sesuatu yang mungkin sangat dalam ya. Bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana cara ia menyakiti tubuh kita, misalnya merampas hak kita, atau menggibahi atau mencemarkan nama baik kita, atau dia menyakiti tubuh kita, gitu kan, kita tulis. Kemudian yang terakhir adalah kita ambil pelajarannya, apa hikmahnya dari kejadian itu, apa ibrohnya, kita tulis. Kemudian kita pikir dalam, karena diri kita yang merasakan, karena panca indera kita yang tahu rasanya, hal berharga apa yang dapat kita ambil dari kejadian itu yang harganya itu nggak bisa ditebus. Mungkin sangat berharga, nggak bisa dinilai dari uang, dan menjadi pelajaran besar untuk tidak terulang lagi di hari ini. Allah beri itu nggak ada yang kebetulan, dan nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa izin Allah. Pasti ada sesuatu hikmah luar biasa, kebaikan atau pelajaran yang dapat kita ambil sebenarnya. Tidak melulu tentang ujian, cobaan, azab. Karena kita pun hari ini ketika membaca sirah, membuka Al-Quran, membaca sejarah manusia dulu, kita mengambil pelajaran kan? Ya, kita mengambil makna dari suatu kejadian di masa lalu, dan hari ini kita ambil hikmahnya apa, kita ambil kebaikannya, dan kita belajar untuk mengabaikan yang kurang baik seperti itu. Selanjutnya kita tanya, ada nggak pengalaman dari Bu Nurma yang bisa dijadikan contoh, bisa kita ambil pelajaran dari situ? Iya, pernah. Beberapa kali saya melakukan pemaafan secara tiba-tiba, harus saya melakukan dalam waktu yang singkat. Waktu itu seseorang pernah menyakiti saya, mencemarkan nama baik saya, mengambil hak harta saya. Seseorang itu qadarullah tiba-tiba Allah ambil Allah. Tiba-tiba ia meninggal dunia. Saya masih ada ganjalan. Tiba-tiba kita sesama muslim, ketika saudaranya musibah, kita harus menghiburnya, menjemputnya, dan mendoakannya, begitu ya. Namun ketika itu tiba-tiba memang tubuh saya menolak untuk saya pergi ke rumah duka. Tiba-tiba saya tremor,
lutut saya lemas, tapi saya memang nggak bisa diajak berjalan untuk pergi. Kepala saya pusing dan saya sangat merasa sesak waktu itu. Namun motivasi dari orang tua dan suami saya, mereka mengafirmasi diri saya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Memaafkan dan mulia ketika kamu mampu mendoakannya. Mereka menunggu saya, memberi waktu untuk saya. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya langsung ambil wudhu. Saya wudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Saya berusaha untuk relax di dalam kamar, di sudut. Kemudian saya nulis yang tadi saya ulang kejadiannya, ya, hari, tanggal, waktu, tempat, bagaimana rasa ketika saya mengulurkan tangan dan diabaikan, rasa ketika saya tidak boleh lewat ke rumah, di depan rumahnya, rasa ketika hak saya diambil dan saya difitnah, gitu. Saya tulis rasa saya, dan itu memang luar biasa sakitnya, seperti duri ditarik dari daging, sakit sekali. Memang saya sampai nangis dalam bantal, sampai teriak-teriak gitu. Tapi saya sambil berdoa supaya Allah kuatkan, supaya Allah pulihkan, dan Allah bantu saya untuk menyembuhkan ini. Saya selamatkan diri saya dulu, kan? Jadi apa pelajarannya, hikmahnya, bawahnya saya ambil kebaikannya. Kemudian saya berusaha untuk angkat tangan, mendoakan, ya Allah, ampuni dosanya, lapangkan tubuhnya, terima segala amal ibadahnya, tempatkan ia di sisi terbaik. Dengan awal terpaksa, namun Allah bantu untuk secara terus mendoakan kebaikan untuk beliau. Dan bismillah saya melangkah untuk pergi Asia. Namun ketika sebelum sampai di rumah, saya melakukan penguatan diri. Saya akan pergi ke rumah duka. Saya akan salami anaknya satu-satu. Namun ketika respon mereka kurang baik, mereka tidak menerima saya, atau ekspresi atau perkataan mereka itu kurang berkenan, saya tidak akan sakit hati. Saya akan mampu memaklumi dan memaafkannya juga. Saya akan reda. Saya buat penguatan diri seperti itu. Bismillah saya berangkat. Kemudian sampai sana saya ikut doa, ikut fardu kifayah, dan saya salami satu-satu. Alhamdulillah saya tidak ada terbesit sedikit pun tersayat gitu, alhamdulillah. Dan sampai akhirnya bisa sangat baik hubungannya lagi dengan mereka. Oke, baik. Nah, berarti dapat kita simpulkan, memaafkan itu bukan berarti melupakan, namun mengingat dengan jelas tanpa ada rasa sakit lagi. Kemudian pemaafan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemakluman. Yang kedua, pemaafan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pembiaran. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya buat sahabat Lentera semua. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.